Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Rahayu Suseno STPMSI. Saya Kristini Kita Simorangkir, NIM J1A11880, kelas R2 Pengembangan Produk, akan mempresentasikan seminar hasil pengaruh penambahan ekstrak kulit buah naga merah terhadap organoleptik kulit dimsum. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu dimsum merupakan makanan tinggi gizi yang terbuat dari daging dan sayuran. Kulit dimsum adalah bagian luar dimsum yang digunakan untuk melapisi isi dimsum dan terbuat dari tepung terigu, garam, dan air. Kulit dimsum umumnya berwarna putih. Kulit buah naga merah memiliki berat 30 sampai dengan 35% dari berat buah dan belum dimanfaatkan secara optimal. Biasanya sejauh ini juga kulit buah naga merah itu hanya dianggap sebagai limbah dan dibuang, padahal kulit buah naga merah memiliki berbagai keunggulan seperti mengandung polifenol tinggi dan juga salah satunya mengandung beta-cyanin, dapat digunakan sebagai zat warna. Nah, makanan yang bersifat menarik menjadi pilihan yang disukai. Atribut kualitas makanan bersifat indrawi, dapat dilihat dari penampakan. Adanya penambahan ekstrak kulit buah naga diharapkan mampu meningkatkan daya tarik dalam tampilan dimsum. Nah, hipotesis dan tujuan dalam penelitian ini, hipotesisnya konsentrasi dalam penambahan ekstrak kulit buah naga 50 ml dan 100 ml memiliki pengaruh dan perbedaan dalam penambahan ekstrak kulit buah naga terhadap kulit dimsum. Kemudian tujuannya untuk mengetahui penambahan ekstrak kulit buah naga terhadap organoleptik kulit dimsum dan mendapatkan konsentrasi terbaik dalam pembuatan kulit dimsum ekstrak kulit buah naga. Manfaat yang didapatkan yaitu membuat inovasi dalam pembuatan kulit dimsum dan menghasilkan dimsum berwarna dengan pewarna alami dan juga mengolah kulit buah naga agar tidak dibuang. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini itu alat, wadah, sendok, gelas ukur, timbangan, chopper, blender, ampia, panci kukus, dan juga kompor. Untuk bahan yang digunakan ada terbagi menjadi dua jenis, yaitu bahan kulit dan bahan isian. Bahan kulitnya ada tepung terigu, air, garam, ekstrak kulit buah naga, dan bahan isiannya daging ayam, daging udang, tepung tapioka, garam, gula, lada bubuk, minyak wijen, bawang putih, wortel. Proses pembuatan dalam pembuatan dimsum dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembuatan ekstrak kulit buah naga, pembuatan kulit dimsum, dan pembuatan dimsum. Rancangan percobaan yang digunakan menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan. Formulasi pertama 150 gram terigu, 70 ml air tanpa tambahan ekstrak dan digunakan sebagai kontrol. Formulasi kedua 150 gram terigu, 20 ml air dan 50 ml ekstrak kulit buah naga. Formulasi ketiga 150 gram terigu, 100 ml ekstrak kulit buah naga. Prosedur dalam pembuatan ekstrak kulit buah naga merah meliputi proses pengupasan, pemisahan daging buah dan kulit, dan yang digunakan dalam pembuatan ekstrak itu hanya bagian kulit bagian dalam, bagian dagingnya satu. Kemudian dibuang kulit bagian luar, dimasak kulit bagian dalam tadi dalam air sebanyak 300 ml selama 15 menit. Kemudian disaring dan diambil ekstraknya. Pembuatan kulit dimsum meliputi proses pencampuran dalam satu wadah, terigu, garam, ekstrak kulit buah naga dicampur dalam satu wadah, pengulanan dengan tangan selama 5 menit, pembentukan bulat dan didiamkan selama 60 menit, kemudian memasukkan adonan ke dalam ampia untuk kemudian didapatkan ukuran yang seragam, kemudian dicetak berbentuk bulat. Pembuatan dimsum meliputi proses daging lumat ayam dan udang dan bahan kering dicampurkan dalam satu wadah, kemudian adonan dimasukkan ke dalam kulit dimsum tadi, kemudian dikukus selama 10 menit menggunakan api sedang, kemudian dimsum siap disajikan. Nah, analisis SWOT dalam produk ini itu kekuatannya dimsum mempunyai gizi tinggi, berbahan baku ayam udang, dan diolah dengan bumbu alami tanpa pengawet. Tidak seperti dimsum lainnya juga, dimsum ini memiliki variasi warna yang dapat menarik selera konsumen. Cara pengolahannya juga bersih dan rapi. Nah, kelemahannya tidak bertahan lama karena tanpa bahan pengawet. Jadi,
dimsum ini enaknya itu dimakan tidak lebih dari selama 1 malam, 1 hari 1 malam. Kemudian ancaman kemudian peluang dalam masyarakat yaitu digemari oleh masyarakat dan karena merupakan pangan fungsional yang juga dapat dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Sedangkan ancaman dalam produk ini, harga bahan bakunya itu berubah dan tidak stabil sehingga dipastikan juga keuntungan dan kerugiannya tidak stabil. Kemudian yang diuji dalam produk ini itu kulitnya dimsum itu diuji sebelum dikukus, uji lipatnya. Nah, adapun perlakuan pertama atau kontrol tanpa tambahan ekstrak itu memiliki nilai AA atau yang paling bagus. Nah, nilai AA itu dia jika dilipat dalam seperempat lingkaran dia tidak retak. Nah, sedangkan perlakuan kedua yaitu 50 ml ekstrak memiliki nilai A, tidak retak jika dilipat setengah lingkaran, namun retak jika dilipat seperempat lingkaran. Kemudian P2, perlakuan ketiga, memiliki nilai B, itu 100 ml ekstrak kulit buah naga, dia retak jika dilipat menjadi setengah lingkaran, dan apalagi dilipat menjadi seperempat lingkaran. Retaknya banyak. Kemudian uji organoleptik, dari tabel dapat dilihat bahwa yang mempengaruhi yang menjadi perbedaan nyata dalam ketiga perlakuan itu terdapat pada warna dan tekstur. Nah, pada kontrol tentu saja dia tidak ada warnanya, tetap putih, tapi setelah dikukus dia menjadi agak kekuningan. Kemudian untuk teksturnya dari yang tidak mudah lengket, yang tadinya tidak mudah lengket, setelah dikukus menjadi lembut namun agak kenyal dan dikunyah itu agak lama jadinya. Nah, sedangkan yang dengan tambahan ekstrak itu untuk yang 50 ml dari yang warnanya merah muda cerah menjadi mudar karena pengukusan. Nah, kemudian untuk teksturnya tadi adonan sebelum dikukus dia mudah lengket dan setelah dikukus dia lembut. Nah, 100 ml itu merah sebelum dikukus berwarna merah, kemudian setelah dikukus berwarna merah muda tapi lebih gelap daripada yang 50 ml. Nah, lebih cantik juga warnanya dari yang 50 ml. Kemudian teksturnya yang tadinya juga mudah lengket, ternyata jadi lebih lembut dan paling lembut malah di antara ketiga perlakuan ini. Kemudian untuk rasa, ketiganya sama, rasa gurih karena juga rasanya dominan dari terigu. Kemudian aromanya juga aroma khas terigu karena buah naga merah tidak memiliki aroma yang khas. Baik, kemudian intensitas warna yang didapat pada kulit dimsum yaitu cukup berbeda nyata. Yang kontrol itu tingkat kecerahannya tinggi, kemudian yang memiliki menggunakan ekstrak menjadi lebih rendah. Nah, tingkat kecerahan ini didapat nilai L-nya 58 untuk kontrol dan A7, B-nya 24,5. Nah, untuk yang 50 ml ekstrak itu 50 nilai L, A20, B-nya 25,9 ml. Ekstrak 43, L-nya, A-nya 22, dan B-nya 25. Kemudian analisis ekonomi. Dalam pembuatan dimsum ini dihitung analisis ekonomi. Jadi bahan baku yang diperlukan dalam 1 kali produksi itu sekitar 90.000. Kemudian peralatannya 780.000 meliputi chopper, kompor, ampia. Ini peralatannya memang yang mahal, cukup mahal. Kemudian biaya transportasi 20.000. Jadi total biaya yang diperlukan
620.000. Nah, harga jualnya itu diperkirakan 12.000 per pak, sedangkan jumlah produksi per harinya 15 pak. Jadi keuntungan per hari dihitung itu 150.000 dikurangi dengan bahan baku, didapatkan hasil keuntungan per hari 60.000 dan keuntungan per minggu 420.000, keuntungan per bulan 180.000 dan keuntungan per tahun 21.900.000. Jadi kesimpulan yang didapatkan melalui penelitian ini yaitu kulit buah naga merah dapat digunakan sebagai pewarna alami yang juga bergizi dan memberikan tampilan menarik pada dimsum. Ekstrak kulit buah naga berpengaruh nyata dalam mempengaruhi warna dan tekstur kulit dimsum. Dari ketiga perlakuan yang digunakan, penambahan dengan 100 ml ekstrak pada kulit dimsum menghasilkan penilaian terbaik karena menghasilkan warna yang merah, menarik perhatian konsumen, dan teksturnya juga paling lembut, paling enak dalam mouthfeel pengunyahan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya dengan segala kekurangan dan kesalahan penyampaian. Saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.